bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan tentunya juga di sini kita berbagi informasi-informasi kepada seluruh masyarakat Kayong Utara, terutama pendengar setia Radio Kayong Utara di 101,5 MHz RKU. Baik, langsung saja kita ke Ibu Oles tentunya yang akan menjelaskan ya tentang tema yang dibahas untuk edisi hari ini. Oke Ibu, silakan. Baik, terima kasih Mbak Emi. Ayah bunda dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Mbak Emi. Untuk materi pada pekan hari ini yaitu tentang menjadi lansia tangguh. Adapun langkah-langkah bagaimana kita menjadi lansia tangguh ada 4 langkah. Yang pertama, tentunya kita harus mengenali terlebih dahulu kondisi kesehatan kita. Yang kedua, memahami dan mempraktikkan 7 dimensi lansia tangguh. Dan yang ketiga, menjadi lansia yang aktif. Serta yang terakhir, yang keempat, yaitu bergabung dengan BKL. Seperti apa BKL nanti insya Allah akan kita bahas. Iya, oke, BKL ya Ibu ya. Iya. Tapi sebelum itu tentunya kita akan membahas ya pertama terlebih dahulu. Oke, Iya, silakan Ibu. Adapun untuk menjadi lansia tangguh, tahapan yang pertama yang harus kita ketahui yaitu mengenali kondisi kesehatan kita. Tentunya seperti yang kita ketahui, yang pernah kita bahas sebelumnya, usia tua ini merupakan usia yang rentan sekali terhadap penyakit. Karena hal ini disebabkan sistem imun kekebalan tubuh pada manusia semakin melemah seiring bertambahnya usia. Sistem kekebalan tubuh ini sangat penting untuk membantu melindungi tubuh dari unsur-unsur asing atau berbahaya. Contohnya seperti bakteri, kemudian virus, racun, sel-sel kanker, dan darah atau jaringan dari orang lain. Kemudian sistem kekebalan tubuh ini mulai menjadi lebih lambat untuk merespon dan hal ini akan meningkatkan resiko munculnya berbagai penyakit. Meskipun mungkin di antara kita atau mungkin sebagian besar telah mendapatkan vaksin untuk melindungi tubuh, namun vaksin itu tidak akan dapat melindungi tubuh untuk selamanya. Jadi meskipun sudah diberikan vaksin seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, tapi vaksin ini tidak bisa melindungi tubuh untuk selamanya. Mungkin Betul. hanya beberapa waktu, misalnya 1 bulan atau mungkin juga beberapa bulan ya Ibu ya. Iya betul. Mungkin kalau bayi itu kan sudah divaksin ya, Emi, lengkap walaupun lengkap. Namun ketika usia bertambah, vaksin itu lambat laun tidak akan mampu untuk melindungi tubuh karena tadi rentan terhadap penyakit virus, bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Iya, betul sekali Bu. Jadi apalagi orang tua ya Bu, lansia tentunya ini sangat rentan sekali. Iya. Kemudian mengenali kondisi kesehatan ini, apa saja yang harus kita ketahui, masalah penyakit yang mungkin timbul ketika usia lansia ini ada 7 Mbak Emi rata-rata. Ada 7. Iya. Ada 7 nih. Ada Mungkin 7. bisa disebutkan Ibu satu persatu ya. Tentunya juga para pendengar juga ingin tahu ya. Ada 7 nih. Kira-kira apa-apa saja? Ada 7. Yang pertama tentunya masalah buang air kecil. Buang air kecil. Iya. Yang mungkin ini ada saluran kencingnya, mungkin ada gangguan atau gimana Bu? Mungkin bisa dijelasin sih. Kita bahas ya. Ada 7. Yang pertama tadi masalah buang air kecil, kemudian susah tidur, yang kedua, yang ketiga kebingungan atau delirium, yang keempat demensia, yang kelima jatuh, yang keenam osteoporosis, dan yang ketujuh berat badan turun secara drastis. Seperti itu. Baik, kita bahas satu-satu ya Mbak Emi tentang penyakit yang sering timbul pada kondisi ketika seseorang telah menjadi lansia. Yang pertama tentunya yaitu masalah buang air kecil. Buang air kecil ini dimana lansia tidak bisa mengontrol kantung kemih
meskipun masalah ini termasuk awam, artinya banyak ditemui di para lansia ya, Iya Mbak betul Emi. betul. Namun apabila tidak ditangani lebih lanjut, ini bisa berkembang menjadi masalah kesehatan yang lain, seperti tidak bisa menjaga keseimbangan tubuh, kemudian depresi dan terisolasi dari lingkungan sekitar, seperti Nah, itu. itu. Oh, jadi ini bukan karena disebabkan oleh lansia itu sudah pikun ya Ibu ya, boleh dikatakan demikian ya kalau untuk masalah apa tadi? Saluran Buang air kecil. buang air kecil tadi Bu Iya. ya. Kan mungkin ada di masyarakat kita yang keluarganya sudah memasuki usia lansia, beliau tidak dapat menahan buang air kecil. Iya betul. Bisa buang air kecil sembarangan seperti itu. Nah, ini ketika tidak ditangani dengan diobati, ini akan mengakibatkan timbulnya penyakit-penyakit lain seperti Jadi itu. kalau masalah buang air kecil ini tidak segera diobati, tidak Iya. segera ditangani, tentunya ini akan Ditindaklanjuti menyebabkan ya. beberapa jenis penyakit lainnya ya Iya. Ibu. Jadi ini boleh dikatakan juga bukan salah satu faktor mungkin orang itu pikun, tapi karena memang sudah memasuki usia lansia, kemudian dia mengalami hal demikian tapi tidak diobati, akhirnya hal itu mungkin berlanjut dan menimbulkan penyakit lainnya. Boleh dikatakan demikian. Betul sekali, Mbak. Oke. Dan biasanya penyakit-penyakit yang timbul akibat dari masalah buang air kecil ini, contohnya tadi seperti depresi, kemudian tidak bisa menjaga keseimbangan tubuh dan tentunya terisolasi dari lingkungan sekitar. Iya. Karena tadi mungkin ketika duduk bersama-sama dengan yang lain lalu tiba-tiba pipis misalnya, akan terisolasi dari lingkungannya. Iya, seperti secara itu. otomatis orang-orang yang ada di sekitarnya akan menghindar. Betul, Nah, seperti betul. itu. Walaupun bukan berarti orang-orang tersebut bukan berarti membenci atau tidak suka, karena Betul. mungkin mereka tidak mampu mencium aromanya tadi yang Iya, kurang sedap betul ya, sekali, seperti Mbak itu Emi. ya. Dan tentunya ini perlu kita ketahui bagi terutama kita yang memiliki keluarga yang sudah lansia, perlu menjadi perhatian yang serius masalah ini tentunya. Jadi ternyata hal ini juga tidak boleh dianggap remeh ya Ibu ya. Betul, Jadi segera harus kita bawa misalnya ke puskesmas untuk berobat ya. Iya. Oke, jadi jangan didiamkan begitu saja. Karena mungkin ada ini pikir mungkin ya seperti itu sudah nggak ingat ya. Tapi alangkah lebih baiknya secepatnya kita bawa berobat ya untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik dan tidak Betul. menimbulkan efek yang lainnya Ibu ya. Betul sekali, Mbak. Oke, kita lanjut lagi Ibu, silakan. Kemudian ayah bunda yang kedua yaitu penyakit yang sering muncul ketika lansia yaitu susah tidur. Susah tidur. Iya. Ini mungkin ada penyebabnya Ibu ya? Iya. Mengalami susah tidur ini tentunya dapat berdampak pada kualitas hidup para lansia dan tentunya orang-orang yang pada umumnya dan dapat berkembang menjadi masalah kesehatan juga nih Mbak Emi. Seperti kesulitan menjaga keseimbangan tubuh, luka-luka dan lainnya. Jadi ketika seorang lansia kita menemui ada lansia yang mengalami susah tidur, ini juga tidak boleh dianggap remeh. Ya, perlu ditindaklanjuti apa penyebabnya. Karena ketika dibiarkan nanti juga sama seperti tadi akan mengakibatkan timbulnya penyakit-penyakit tambahan lain. Nah, jadi penyakitnya itu bukan makin berkurang ya Ibu, tapi makin bertambah. Jadi kalau tadi kan masalah buang air kecil, kemudian yang kedua tadi adalah susah tidur ya Ibu ya. Jadi susah tidur ini juga bisa sangat mengganggu dari lansia tersebut ya Ibu ya, dan menimbulkan beberapa penyakit lainnya. Nah, memang benar seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ya kalau misalnya kita kurang tidur secara otomatis nih lambat laun juga akan membuat darah kita menjadi berkurang karena nggak bisa tidur, terus badan kita akhirnya jadi sakit ya, karena kurang istirahat tadi. Tentunya apalagi terhadap lansia ya Mbak Emi, penyakit susah tidur ini terhadap kita pun yang mungkin saat ini masih muda, ketika kita mengalami susah tidur sehingga menjadi kurang kurang tidur itu badan perasaan nggak enak ya Ibu ya. Keseimbangan kita menjadi kurang baik seperti itu. Keseimbangan tubuh kita.
Baik, oke. Jadi keseimbangan tubuh juga bisa menjadi tidak baik tentunya akibat dari kurang tidur. Jadi ini bukan hanya berpengaruh pada lansia saja ya, tapi pada orang-orang dewasa yang masih usia produktif juga akan Betul. mengalami hal yang sama ya Ibu, yang kalau Iya, kurang tidur iya, apalagi lansia. betul. Kemudian Mbak Emi yang ketiga, Mhm. eh, penyakit yang apa namanya yang sering timbul pada usia lansia ini adalah kebingungan atau delirium. Kebingungan atau Iya, delirium. kalau bahasa medisnya itu delirium. Mhm. Banyak lansia yang terpaksa dibawa ke rumah sakit karena kebingungan atau fungsi kognitifnya kurang baik. Mhm. Mengatasi delirium ini atau biasa dikenal sebagai kondisi kesehatan di mana pasien mengalami linglung Mhm. dan penurunan fungsi kognitif sehingga diperlukan bantuan tenaga medis untuk mengatasi kondisi tersebut. Seperti Oke, itu. jadi untuk masalah yang ketiga ini masih bisa diatasi ya Ibu ya. Yang penting Masih yang terpenting adalah kita mau berkonsultasi ke tenaga ke tenaga medis ya, medis ya. betul. Jadi jangan dibiarkan kalau misalnya kita mengalami orang tua yang mengalami kebingungan di saat usianya sudah memasuki usia lansia ya Ibu Betul, ya. betul Mhm. Mbak Emi. Karena kebingungan ini bisa jadi merupakan awal dari penyakit-penyakit lainnya seperti ketika Ini jadi rentetannya banyak sekali rentetan, ya Ibu ya. iya, Jadi bukan iya, hanya satu, ini rentetannya banyak betul. sekali. Nah, yang pertama tadi masalah buang air Eh, kecil, Betul, kemudian kemudian susah susah tidur, tidur. Nah, yang ketiga tadi kebingungan ke atau delirium. nah, kebingungan Iya. atau delirium. Nah, ini kalau misalnya bagi pendengar kita nih